Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah dan kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena anugerah-Mu kami boleh saat ini kembali beribadah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setelah kami memuji memuliakan Tuhan, kini tiba saatnya kami Bapa mendengarkan sabda-Mu. Berfirman bagi kami Tuhan Yesus, sembunyikan hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu di balik kayu salib-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan yang tampak ketika firman Tuhan hamba sampaikan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan Yesus yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Siapapun umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Apapun persoalan hidup umat-Mu saat ini, Engkau sendiri turun tangan Tuhan Yesus untuk menyelesaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur kepada Bapa surga, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, satu sukacita besar bagi saya bisa menyampaikan kembali kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita baca dari Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 9. Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai 9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat berikutnya Bapak Ibu, ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7, jawab orang itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, satu kebenaran yang luar biasa, yang indah bagi kita semua pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saat ini saya akan berikan tema sewaktu-waktu hidup dapat berubah. Tema yang saya berikan dalam pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini adalah sewaktu-waktu hidup dapat berubah. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita telah membaca dari kebenaran firman Tuhan. Ada satu hal, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik dalam kebenaran firman Tuhan itu, yang menarik adalah lihat kata sewaktu-waktu. Lihat Yohanes 5 ayat 4 dikatakan apa? Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di pinggir kolam Bethesda itu ada puluhan orang atau banyak orang yang sakit yang sedang menantikan goncangan air itu. Dikatakan sewaktu-waktu saat malaikat Tuhan turun ke kolam itu, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, semua orang yang sakit di pinggir kolam itu
akan berlomba-lomba masuk ke dalam kolam itu. Dan siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam itu, maka sembuhlah penyakitnya. Apapun penyakitnya pasti sembuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada di situ seorang yang sudah lama sakit. Dia sudah 38 tahun lamanya sakit. Sementara dikatakan malaikat Tuhan turun ke kolam itu, tidak ada orang yang mau menolong orang itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, orang yang sakit itu hanya ditinggal. Semua orang berebut untuk mendapatkan kesembuhan ketika malaikat Tuhan turun ke kolam itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya tidak mengerti apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan sedang menghadapi kondisimu yang kondisi hidupmu saat ini dengan sendirian. Saya tidak tahu kondisi apa yang sedang Bapak Ibu Saudara kasih alami saat ini. Mungkin kau menghadapinya dengan sendirian. Tidak ada orang yang peduli akan hidupmu. Tidak ada orang yang mau tahu akan kondisi kehidupanmu saat ini. Orang-orang yang tadinya saudara harapkan untuk membantu, tiba-tiba semuanya meninggalkan Bapak Ibu, satu persatu pergi meninggalkan saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, jangan berputus asa, jangan takut. Selama kita tetap percaya kepada Dia, yaitu Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita punya waktu tersendiri untuk menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Apapun kesesakan hidup Bapak Ibu yang sedang alami saat ini, apapun persoalan hidup kita saat ini, apapun tantangan yang sedang engkau alami saat ini Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan putus asa, jangan berkecil hati, dan jangan takut. Walaupun orang-orang di sekitarmu tidak peduli, tapi masih ada satu oknum, satu pribadi, itulah Yesus Kristus yang kita sembah. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Dia sangat peduli akan hidupmu saat ini. Dia tahu setiap tetesan air matamu, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Sewaktu-waktu Tuhan dapat membuat mujizat untuk saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, kapanpun Tuhan dapat memulihkan hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat saudara, orang yang sakit itu dikatakan sudah 38 tahun lamanya sakit. Bayangkan Bapak Ibu, itu adalah suatu waktu yang luar biasa lamanya. Orang itu menderita sakit. Dan orang itu dengan sabar Bapak Ibu, sabar sekali orang itu menunggu waktunya malaikat itu turun ke kolam itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga sebagai orang percaya kepada Tuhan, mari Bapak Ibu, mari kita miliki pengharapan di dalam Tuhan. Sabarlah Bapak Ibu menunggu waktunya Tuhan untuk menolong setiap pribadimu, apapun kondisimu saat ini, seperti apapun penderitaanmu Bapak Ibu, seperti apapun sakit penyakit yang kau alami saat ini, yang kau hadapi Bapak Ibu. Mungkin kata manusia, secara manusia engkau tidak tertolong, tetapi bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Katakan amin Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Setelah lihat Bapak Ibu, setelah tadi kita baca kebenaran firman Tuhan, setelah 38 tahun menunggu, orang yang sakit itu barulah ia menerima kesembuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya sering katakan lewat khotbah saya, tetaplah berdoa, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena sewaktu-waktu Tuhan dapat menyelesaikan persoalan hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan dengan ajaib. Bukankah 1 Korintus 2:9 dikatakan apa? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sewaktu-waktu penyakit saya dengan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan yang sedang terbaring sakit saat ini,
Tuhan dapat sembuhkan. Katakan amin, Bapak Ibu yang sedang mengalami kesakitan. Sewaktu-waktu Tuhan juga dapat memulihkan usaha dan pekerjaan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan saat ini. Ambillah waktu Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan. Tetaplah bersabar menunggu waktu Tuhan untuk menolong setiap Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya secara manusia terbatas Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, tetapi Allah kita di dalam Yesus Kristus tidak terbatas kuasanya untuk menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat Roma 12 ayat 12 dikatakan apa? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan ingatkan kita, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tetaplah Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan bersukacita apapun kondisimu saat ini. Tetaplah berharap kepada Tuhan dan tetaplah berdoa. Karena itu yang Tuhan inginkan dari saya dan saudara sebagai umat pilihan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, di balik semua masalah yang kita hadapi saat ini selalu ada maksud dan rencana Tuhan untuk kebaikan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Makanya kita perlu mengenal siapa Tuhan yang kita sembah Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan mari kita terus belajar hidup mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Apapun kondisi yang sedang kau hadapi saat ini Bapak Ibu, mari kita belajar tenang di hadapan Tuhan dan kuasai hati dan pikiranmu. Jangan sibuk ke sana kemari mencari solusinya dengan caramu sendiri Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Tenangkan hatimu di hadapan Tuhan, tenangkan pikiranmu di hadapan Tuhan. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu dikatakan apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Puji nama Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Jika kita tidak dapat menguasai hati kita, maka kita tidak akan dapat berdoa. Itu sebabnya Bapak Ibu perlu menguasai hati dan pikiran kita supaya kita tenang, kita dapat fokus bersekutu dengan Tuhan, kita dapat fokus berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, sehingga kita bisa mendengar apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa menangkap isi hati Tuhan lewat persoalan yang kita hadapi. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, jika kita tidak dapat menguasai hati kita, maka kita tidak akan dapat berdoa dan kita akan menjadi orang-orang yang mudah tergoncang imannya. Ingat Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, sewaktu-waktu hidup kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita latih iman percaya kita di dalam Tuhan supaya semakin kuat melalui baca firman Tuhan setiap hari, melalui persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Setialah Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan mengikuti ibadah di rumah Tuhan. Nanti iman kita akan terus bertumbuh dan kita akan semakin mengerti hatinya Tuhan dan rencana Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan teruslah perkatakan perkataan iman melalui firman Tuhan. Sepakatlah dengan firman Tuhan Bapak Ibu, maka kita akan melihat perkara-perkara ajaib akan terjadi dalam hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena sewaktu-waktu Tuhan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Bukankah Yeremia 5 dan ayat 7 dikatakan apa? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu saat ini, jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Tetaplah berdoa dan tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan dalam setiap area kehidupan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang sanggup memelihara dan menolong saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah bersuka cita dalam Tuhan, tetaplah semangat dalam mengikut Tuhan. Seberat apapun masalah yang sedang kau hadapi saat ini Bapak Ibu, tetaplah memandang kepada sorga, tetaplah angkat kedua tanganmu, berserulah kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sewaktu-waktu hidup kita dapat berubah, dan sewaktu-waktu hidup saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan dapat diberkati Tuhan dengan caranya Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menolong saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Walaupun terkadang Bapak Ibu tidak mudah kita untuk mengerti bagaimana cara Tuhan di dalam kehidupan kita, tetapi tetaplah percaya Bapak Ibu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menolong saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah Mazmur 121 ayat 2 dikatakan apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tetaplah berharap kepada Tuhan, karena sewaktu-waktu hidup saya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan bisa berubah sesuai dengan waktunya Tuhan. Sewaktu-waktu Bapak Ibu yang sakit dapat disembuhkan oleh Tuhan. Percayalah, kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menyembuhkanmu Bapak Ibu. Kuasa Tuhan tidak terbatas untuk memulihkan usahamu. Kuasa Tuhan tidak terbatas untuk memulihkan pernikahanmu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas untuk memulihkan anak-anakmu yang terjerat dalam narkoba mungkin, dalam dunia malam, dalam hal apapun, dosa apapun yang mengikatmu saat ini. Kuasa Tuhan tidak terbatas untuk memulihkanmu. Sewaktu-waktu Tuhan dapat memulihkan hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetap semangat dalam mengikut Tuhan, tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu, tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menolong kami sebagai umat tebusan-Mu. Tuhan kami yang dahsyat dan luar biasa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba secara khusus berdoa untuk semua umat-Mu saat ini. Engkau tidak terbatas Tuhan. Engkau sanggup melihat kedalaman hati, pergumulan setiap umat-Mu, tetesan air mata umat-Mu Tuhan. Lawatlah umat-Mu satu persatu saat ini. Apapun kondisi mereka saat ini, apapun keadaan mereka, apapun keadaan tantangan yang sedang mereka hadapi, Tuhan tolong umat-Mu, bebaskan umat-Mu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus disembuhkan Tuhan saat ini. Yang berkekurangan secara keuangan diberkati Tuhan. Usaha mereka yang sedang mengalami penurunan, Tuhan bangkitkan kembali. Berikan terobosan-terobosan baru untuk usaha dan pekerjaan umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan Yesus yang berkarya terus di hati setiap umat-Mu Bapa. Karena kami tahu sewaktu-waktu hidup kami dapat diubah Tuhan menuju kemuliaan demi kemuliaan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Semua kita yang berkati Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetaplah bersuka cita dalam Tuhan, sabarlah pengharapan dan tetaplah berdoa. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai setiap Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu. Haleluya. Amin.